A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Main seki bersama Abdullah, lalu minum jamu buatan Sarwendah. Perbaiki sinyalmu dengan Allah, maka hidupmu akan menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk yang pengen selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun. Contohnya bagaimana? Kalau lagi musim CPNS, maka apa yang terjadi? Pengen pada daftar dan pengen lolos. Makanya banyak orang yang cari kisi-kisi bagaimana supaya ujian CPNS-nya berhasil. Bahkan ada yang sampai membayar joki. Untuk apa? Untuk bisa meloloskan dirinya. Nah, itu adalah kemudahan. Atau ada seorang jombloan dan jomblowati pengen sukses dalam menuju seseorang atau calonnya. Sejauh apapun dia akan jabanin. Kalau dia bisa nyogok orang terdekatnya, dia lakukan. Supaya apa? Goal, supaya mudah. Makanya ada orang yang PDKT dengan ibunya. Biar apa? Biar dapetin anaknya. Atau PDKT dengan bapaknya, biar apa? Biar anaknya kepincut. Atau PDKT dengan anaknya, kalau dia udah punya anak. Supaya apa? Ibunya kepincut dengan dia. Dan itu adalah berbagai macam cara agar apa? Agar tujuannya tercapai. Dan kalau misalkan kita flashback ke belakang, bagaimana seorang Raffi Ahmad, dia lagi kepincut dengan Gigi, istrinya yang sekarang. Ketika dia masih jombloan, masih ramai-ramainya, istilahnya banyak yang disangkut-sangkutkan dengannya, ia kepincut dengan seorang Gigi, Nagita Slavina. Dan dalam beberapa podcast di layar TV, ternyata ia mendekati ibunya. Supaya apa? Anaknya dapat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk yang memang pengen dimudahkan. Siapa sih yang gak pengen urusannya mudah? Siapa sih yang pengen segala urusannya sulit? Gak ada. Ketika kita ujian, baik SD, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan ketika kita mengucapkan ijab kabul, kan pengennya mudah. Saya pernah waktu ijab kabul, waktu menikah dulu di tahun 2015, pengennya mudah, tapi Allah takdirkan apa? Kok sampai harus mengucapkan sampai 4 kali? 4 kali ngucapin baru sah. Dan segala sesuatu Allah sudah atur. Kadang-kala kita pengen mudah, tapi Allah buat berlawanan. Kadang-kadang kita pengen susah, tapi Allah kasih buat kemudahan. Dan semua itu adalah ya suka-suka Allah. Kan Allah yang punya semuanya. Yang punya pasangan kita punya pasangan. Siapa yang punya? Allah. Kita punya anak, siapa yang punya? Allah. Kita punya orang tua, siapa yang punya? Allah. Kita punya harta, yang punya siapa? Allah. Allah cuma nitipin sama kita. Kita hari ini hartanya banyak, Allah titipin. Apakah kita bisa menjadi orang yang istilahnya mau berbagi dengan orang lain? Kita hari ini hartanya sedikit, itu juga Allah yang titipin. Apakah kita bersyukur dengan yang sedikit ini? Kita dikasih kesusahan, itu juga bagian daripada tarbiyah Allah. Apakah kita bergantung kepada Allah atau justru bergantung kepada makhluk lain? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam segala hal dalam kehidupan ini sejatinya semua adalah pengaturan Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita senantiasa melaksanakan hidup ini dengan begitu indah, mengikuti aturan Allah,
mengikuti apa yang Allah kehendaki. Karena sejatinya ketika segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, kita akan menjadi tenang, kita akan tertata. Makanya ketika seorang muazin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tanda-tanda Allah lagi pengen memanggil kita. Allah pengen ngobrol dengan kita. Makanya nanti ketika hayya 'alas shalah, ketika Allah panggil, hayo sini kok sini. Begitu kalau bahasa Ustaz Latif. Sini kok sini. Pengen sukses, sini kok sini. Sholat kok. Pengen lancar di bisnisnya, sini kok sholat. Pengen dapetin jodoh yang sesuai harapan, sini kok sholat. Pengen mertuanya baik, sini kok sholat. Pengen pak istrinya selalu pengertian atau pasangannya selalu pengertian, sini kok sholat. Pengen punya anak, sini kok sholat. Semuanya kata sadar sini kok. Kenapa setelahnya sholat ada setelah itu hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan, sholat awalnya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sinyal kita dengan Allah lemah, urusan di dunia ini yang kecil pun menjadi seperti besar. Kita masalahnya sepele dengan tangga, gara-gara apa? Gara-gara ayam. Dia miara ayam. Ayamnya ini kan di mana aja mau BAB-nya. Di teras kita. Yang begini bisa menjadi besar kalau sinyal kita nggak kuat dengan Allah. Tapi kalau sinyal kita dengan Allah kuat, yang besar pun bisa menjadi kecil. Coba lihat contoh yang sedang viral. Gara-gara apa? Gara-gara diputusin doang. Atau gara-gara istrinya nggak pengertian, apa ujungnya? Menjadi besar, dibunuh. Gara-gara anaknya doang. Anaknya rewel doang, rewel. Dimasukin ke gudang, nggak dikasih makan. Ini masalah kecil sebetulnya, tapi menjadi besar. Kenapa? Nggak kenal Allah. Sinyal dengan Allah yang kecil. Tapi kalau sinyal dengan Allah besar, sebesar apapun masalahnya. Kita lihat contohnya Dewa Eka Prayoga. Bermiliar hutangnya, tapi dekat dengan Allah. Sekarang menjadi orang yang sukses. Dia dekat dengan Allah. Besar masalahnya. Tapi ketika Allah menjadi tempat bersandar, maka yang besar itu menjadi kecil. Pun sebaliknya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita ini di dunia ini memang akan selalu berputar dengan yang namanya masalah. Masalah besar, masalah kecil, gak masalah. Tidak apa-apa. Orang opo-opo kalau orang Jawa bilang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan hawa nafsu kita, maka siap-siap saja masalah itu akan menjadi bumerang buat kita. Tapi kalau kita hadapi masalah itu dengan referensi Allah, kan Allah sang pemilik masalah, sang pemilik solusi, maka sebesar apapun masalahnya itu akan menjadi kecil. Dan Allah tinggal bilang kun fayakun, selesai urusannya. Masalah harta selesai sama Allah. Masalah pasangan selesai. Masalah waris selesai. Masalah hutang, ya Allah, apalagi hutang kecil. Kalau kata Allah kun fayakun, selesai. Nah, teman-teman ini dari betul Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu yang namanya menghadirkan mindset dalam diri kita. Kalau pengen segala masalah kita selesai, maka yuk perbaiki sholatnya. Sholatnya kalau misalkan sudah berkumandang, udah kita siap-siap. Syukur-syukur kalau misalkan ngikutin Rasulullah. Apa? Beliau selalu menjaga wudhu. Setiap batal wudhu. Bahkan
Kata Rasulullah, "Ya Bilal, apa sih amalanmu sampai terompamu terdengar di surga?" Ini pertanyaan Rasul kepada Bilal. Apa ya? Kata Bilal, "Oh, saya setelah selesai wudhu melakukan 2 rakaat." Jadi beliau ini selalu menjaga wudhu, dan setiap setelah wudhu apa? Melakukan sholat 2 rakaat. Makanya kata Rasul, oh wajar saja. Terompahnya sudah terdengar, orangnya masih di dunia. Terompahnya udah dengar di surga. Itu bagian daripada anugerah bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki sholatnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk mudah-mudahan saya dan teman-teman menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki sholatnya. Ketika azan berkumandang kita sudah siap-siap, atau ketika kita batal kita langsung wudhu lagi, sehingga ketika kita mampir di masjid azan berkumandang, qomat diucapkan, kita tinggal sholat. Gak perlu ngantri lagi di WC, gak perlu lagi lama dalam wudhunya. Kenapa? Karena setiap kita batal wudhu itu dijaga, dan itu bagian daripada sunnah yang mana para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa terjaga wudhunya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah bimbing, Allah tuntun, Allah istiqomahkan, Allah kasih taufik dalam berbuat kebaikan sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.